Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Pratiwi dari kelas M21E dengan NIM 105721120121 dengan program studi Strata 1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran etika bisnis terkait dengan kasus minyak goreng. Saat ini Indonesia sedang mengalami kelangkaan minyak goreng, di mana minyak goreng itu sendiri merupakan salah satu jenis kebutuhan pokok yang umum digunakan masyarakat Indonesia untuk mengolah makanan. Biasanya minyak goreng sangat bersahabat dengan ibu-ibu yang suka memasak dan UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Kemudian, kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng ini terjadi di negeri kita, di mana Indonesia merupakan produsen minyak sawit nomor 1 di dunia sejak 2006. Berdasarkan dari data indeksmundi.com, Indonesia merupakan negara penghasil CPO terbanyak di dunia. Pada tahun 2021, produksi minyak sawit Indonesia bahkan mencapai 44,5 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 3,61% per tahunnya. Bahkan, menurut dari data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, angkanya jauh lebih besar lagi, yaitu menembus 46,8 juta ton. Produksi sebesar itu didukung oleh ketersediaan lahan perkebunan yang luasnya mencapai 15,1 juta hektar. Di dalam perspektif ilmu ekonomi, kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng ini tidak jauh dari hukum permintaan dan hukum penawaran pasar. Hubungan antara hukum permintaan dan penawaran dengan kelangkaan minyak goreng ini terjadi karena kurangnya pasokan suatu produk dan permintaan yang tinggi akan menyebabkan ketidaksesuaian di dalam keseimbangan permintaan dan juga penawaran. Persoalan tentang kelangkaan minyak goreng ini disebabkan oleh banyak faktor, dimulai dari meningkatnya harga crude palm oil atau CPO, kemudian gangguan distribusi hingga aksi penimbunan minyak goreng untuk kemudian dilepas di pasar dengan harapan harga naik dan memperoleh keuntungan berlipat-lipat. Penimbunan yang dilakukan ini melanggar tindakan yang beretika. Faktor pemicunya sendiri sudah muncul sejak November 2021, dikarenakan kenaikan harga CPO di pasar internasional. Naiknya harga CPO inilah yang memicu banyak pedagang minyak goreng menjual produknya ke luar negeri daripada ke dalam negeri. Selain banyaknya produk yang dijual ke luar negeri, kelangkaan diperparah dengan banyaknya pedagang yang bermain dan mencari keuntungan di balik kelangkaan minyak goreng ini. Di dalam banyak kasus sering ditemukan terjadi banyak penimbunan minyak goreng sehingga mengakibatkan proses distribusi terjadi tidak lancar. Padahal, dengan menimbun suatu barang, itu adalah hal yang melanggar etika. Rasulullah telah melarang praktik ihtikar, yaitu secara sengaja menahan atau menimbun barang, khususnya pada saat terjadi kelangkaan barang, dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Hukum menimbun di dalam Islam itu hukumnya haram karena dapat menimbulkan mudarat yang berbahaya. Disebutkan di dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, di antaranya hadis yang diriwayatkan melalui Umar, di mana Nabi SAW bersabda, "Orang yang mendatangkan makanan akan dilimpahkan rezekinya, sementara penimbun akan dilaknat." Selain hadis tersebut, disebut juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muammar al-Adwi, siapa yang menimbun makanan selama 40 malam, maka ia tidak menghiraukan Allah dan Allah tidak menghiraukannya. Jerat pidana bagi penimbun, yaitu terdapat pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7
tahun 2014 tentang perdagangan yang menyebutkan pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Bagi pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dalam waktu tertentu saat terjadi kelangkaan barang, maka terancam hukuman pidana paling lama itu 5 tahun penjara dan dendanya yang paling maksimal itu 50 miliar sebagaimana yang telah diatur pada pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang berbunyi pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, atau hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak itu 50 miliar rupiah. Para pelaku usaha yang melakukan penimbunan dapat dijerat pada pasal 107, pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, pasal 11 ayat 2 Perpres Nomor 71 Tahun 2015, kemudian tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Solusi untuk mengatasi kelangkaan dan melonjaknya harga minyak goreng di pasaran serta penimbunan, pemerintah harus lebih gencar melakukan operasi pasar. Pemerintah juga harus melakukan berbagai langkah inovatif seperti memotong jalur distributor sehingga bisa menekan harga minyak goreng. Kemudian, melakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha, termasuk juga konsumen. Jangan sampai penimbunan juga terjadi di level konsumen. Proses pengawasan distribusi ini perlu diperkuat kembali, termasuk soal ekspor CPO hingga distribusi minyak goreng di dalam negeri. Apalagi negara kita ini dikenal sebagai penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Itulah tadi pemaparan saya tentang kasus pelanggaran etika yang terkait dengan minyak goreng. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.